Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini mari kita lanjutkan video yang sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawalinya dengan berkhalwat atau mengasingkan diri dari keramaian dan bertahanus atau perenungan atau yang disebut juga kontemplasi diri di Gua Hira untuk mencari solusi mengatasi kerumitan masyarakat jahiliyah yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan kepadanya, yaitu berupa wahyu Al-Qur'anul Karim yang berisi perintah dan larangannya atau agama atau perkara syariat agar manusia dapat meneladani manusia paling mulia, yakni Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla, manusia dikatakan berada pada on track atau untuk dapat kembali menyaksikan Allah adalah setelah mereka mengucapkan syahadat. Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang diriku ada dalam genggaman tangannya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorang pun dari umat sekarang ini, Yahudi dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia ke dalam neraka. Syahadat adalah penyaksian Allah yang diucapkan dan kemudian dibuktikan dengan memenuhi perkara syariat yang merupakan syarat sebagai hamba Allah, yakni dengan menjalankan kewajibannya, ditinggalkan yang berdosa, menjauhi larangannya, dikerjakan yang berdosa, dan menjauhi apa-apa yang telah diharamkannya, yaitu menjauhi dari pekerjaan yang berdosa. Muslim yang membuktikan syahadat dengan menjalankan perkara syariat disebut mukmin atau orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Surat Al-Imran ayat 32. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal ayat nomor 1. Setelah memenuhi perkara syariat atau syarat sebagai hamba Allah, maka diikuti dengan menjalankan amal kebaikan atau amal soleh untuk mendekatkan diri atau memperjalankan diri melalui makom-makom hakikat sehingga sampai usul kepada Allah Azza wa Jalla dan menyaksikan Allah Ta'ala dengan hati nurani atau ainul basirah. Pada akhirnya tercapailah muslim yang soleh atau solehin, atau muslim yang berakhlakul karimah, atau muslim yang ihsan, atau disebut muhsin atau muhsinin, sehingga menjadi wali Allah atau kekasih Allah. Firman Allah Ta'ala yang artinya, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi muhsinin, atau orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Luqman ayat 2 sampai nomor 5.
Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan, atau disebut perkara syariat. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan kebaikan, maka aku akan mencintainya dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada 6021. Muslim yang telah meraih maqam derajat di sisinya, atau muslim yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan menyaksikannya dengan hati nurani atau ainul basirah, akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya tidak ada seorang pun dari kamu yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan sesiapa saja yang dikehendaki. Surat An-Nur ayat 21. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka yaitu akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Surat As-Sad ayat 46 dan 47. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Surat Al-Hujarat ayat 13. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Terdapat di surat Al-Fatihah ayat 6 sampai ayat nomor 7. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Semoga uraian ini bisa memberikan manfaat. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Nanti akan kita lanjutkan dengan video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.